Selamat siang, halo apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pengarus utamaan gender untuk siang hari ini. Tanggal berapa sekarang? Oh, 11 Januari seperti lagunya Gigi ya. Oke, di kesempatan kita siang ini saya akan berbincang secara singkat bersama Ibu Kadis Sosial Kota Makassar ini, Ibu Aulia Arsyad SSTP MSI. Dan alhamdulillah beliau sudah terhubung di line telepon kita. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga nanti berinteraksi tentang program ataupun juga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 dari Kadis Sosial Kota Makassar ya, tentang penanganan anak jalanan dan pengemis, Anda boleh bergabung di 0821 333 39440. Saya langsung menyapa dulu Ibu Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk berbicara dengan RRI Makassar di siang hari ini, Bu Kadis. Ya, makasih Mbak Emi. Iya, Bu Aulia, ini kan terkait tentang penanganan anak jalanan dan pengemis. Ini sudah, ya kalau saya lihat ya di Kota Makassar ini sudah berkurang ya di tahun 2021. Nah, kami ingin tahu juga bagaimana perkembangannya di tahun 2022. Apakah masih berkelanjutan dengan program yang dicanangkan oleh Dinas Sosial Kota Makassar tentang pemberantasan penanganan anak jalanan dan pengemis ini? Silakan. Ya. Oke. Untuk tahun 2022 kami tetap melanjutkan program seperti tahun 2021 untuk penanganan anak jalanan dan orang-orang terlantar di Kota Makassar. Tetap akan kami lanjutkan, dan sementara untuk tahun 2022 ini kita masih menunggu untuk pembentukan tim Satgas yang akan turun. Baik, kami ingin tahu bocoran sedikit Bu, tim Satgas yang terbentuk itu apakah pure murni dari Dinas Sosial Kota Makassar atau bekerja sama dengan stakeholder yang lain gitu? Dari Dinas Sosial bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Oke, jadi dari Dinsos bekerja sama dengan Satpol PP ya Kota Makassar, Ibu ya? Ya. Ya. Bentuk kegiatannya itu seperti apa? Apakah langsung ketika ada anjal atau pengemis yang ditemukan di pinggir jalan ini langsung dibawa atau diamankan gitu, atau seperti apa Bu, bentuk kegiatannya? Oke. Untuk kegiatannya itu kami jadwalkan untuk melakukan razia di jalan-jalan Kota Makassar, dan selain itu kami juga menerima laporan. Kami juga turun berdasarkan laporan dari masyarakat. Oke, turun berdasarkan laporan masyarakat. Nah, saya tertarik nih Bu. Sekarang ketika saya mobile itu menggunakan kendaraan roda 4 itu Bu, sering sekali saya mendapatkan modusnya lain ini Bu. Dia menjadi pembersih kaca dari mobil atau kendaraan kita. Baik itu motor juga sih sebenarnya. Nah, kemudian apakah ini termasuk bagian dari akan diadakan razia dari Dinsos Kota Makassar? Iya, termasuk. Itu termasuk semua yang melakukan aktivitas di jalan, yang minta sumbangan, yang membersihkan kaca pengendara mobil, itu termasuk semua. Iya Bu, karena ada pengalaman ini salah satu keluarga juga dibersihkan kaca mobilnya malah merusak gitu Bu, karena sapu bulu ayam yang digunakan ini sudah gimana ya, sudah tidak layak gitu untuk digunakan gitu. Iya, karena kadang kalau mereka tidak dikasih sesuatu, mereka kadang gores mobil. Iya betul. Nah, seperti itu kan. Saya pernah mengalami soalnya. Oke, baik. Berkaitan tentang anjal anak jalanan dan pengemis Bu, wadah seperti apa yang sudah disiapkan oleh Dinas Sosial untuk mereka, khususnya untuk anak-anak jalanan, mereka yang terlantar tanpa orang tua di tengah jalan gitu? Ya, kami kalau di Dinas Sosial ini, kalau kami sudah melakukan razia, mereka akan di asesmen terus dibawa ke RPTC, Rumah Pelindungan Trauma Center. Nanti kami selama kurang lebih 3 malam di sana, diberi makan, diberikan pembinaan. Kalau masih punya orang tua, memiliki keluarga, kami minta anaknya dijemput. Nah, kalau misalnya anaknya tidak memiliki keluarga, mungkin kami arahkan untuk dibawa ke panti asuhan atau ke panti rehabilitasi sosial
yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Oke, Bu Alia, tadi saya sempat menangkap ada asesmen, kemudian juga ada rumah perlindungan ya bagi para anak jalan dan pengemis. Nah, kalau asesmen sendiri itu metodenya seperti apa, Bu? Apakah lebih kepada metode wawancara atau pendataan dari jati diri, dari data diri yang ada, misalnya mereka memiliki KTP atau apapun itu kalau untuk pengemis ya. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya metodenya atau sistemnya? Bentuk asesmennya itu melalui metode wawancara. Kadang mereka tidak bawa KTP, kami melalui wawancara, dan kemungkinan besar juga memang keluarganya sudah tahu kalau kami melakukan rahasia, karena kadang keluarganya tahu kalau mereka melakukan pekerjaan ini. Seperti itu. Oh, jadi ada izin dari orang tua gitu, Bu ya? Atau memang orang tuanya yang mensupport atau mendorong untuk anak-anak tersebut berada di jalan gitu? Ya, kemungkinan untuk mengeksploitasi anak seperti itu ada. Iya. Oh, bentuknya jatuhnya ke eksploitasi ya, Bu? Ya, seperti itu kan. Kalau orang tua menyuruh anaknya untuk melakukan seperti itu kan bentuknya eksploitasi, sudah bentuk eksploitasi seperti itu. Karena anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan, kasih sayang, seperti itu, bukan malah menjadi sumber untuk mencari uang untuk keluarganya. Oke, jadi bentuknya ke eksploitasi. Nah, kalau orang tua yang melakukan eksploitasi seperti itu, apakah kena hukuman atau kena aturan gitu, Bu, yang ditetapkan oleh pemerintah? Ya, saat ini saya di dinas sosial kan baru kurang lebih seminggu. Oh, masih baru, ya. Bu. Aduh, saya ucapkan selamat, Bu. Kadis baru ternyata. Iya. Jadi untuk dinas sosial untuk yang masih sementara mempelajari hal-hal yang sudah dilakukan selama ini sebelum saya menduduki jabatan ini. Seperti itu. Baik, Bu Kadis, untuk pembinaannya gitu dan RPPT. Ini RPPT-nya lokasinya di mana kalau saya boleh tahu, Bu? Masyarakat Jalan Abdullah Dengsirua. Oh, di Jalan Abdesir. Oke. Jadi ini lokasinya di Abdesir dan ini di bawah tanganan langsung oleh Dinas Sosial Kota Makassar ya, Bu ya? Iya. Oke. Bu, masih saya tertarik dengan penanganan anak jalanan dan pengemis. Terkadang, Bu ya, ketika mereka dirazia, itu mereka ada banyak yang kabur, ada yang lari, ada yang sembunyi. Nah, kira-kira ini akan terulang kembali, Bu. Hampir sama sih sebenarnya ketika mereka merasa bahwa saya tidak bisa bekerja. Ini khusus untuk pengemis ya. Saya nggak punya pekerjaan. Dengan cara mengemis, saya bisa mendapatkan pekerjaan begitu. Dengan cara mengemis, saya bisa mendapatkan uang, maksud saya. Dapat uang untuk hidup gitu. Itu gimana, Bu? Berkaitan lagi dengan jiwa humanis kita, jiwa kemanusiaan kita gitu, karena kasihan gitu, karena iba gitu, karena ada alasan untuk kebutuhan hidupnya. Ini gimana? Iya, untuk pengemis seperti itu, misalnya orang tua yang sudah berumur 60 tahun, terus tidak punya keluarga yang bisa memberi makan, kami arahkan ke panti rehabilitasi yang ada di Parepare. Itu untuk lansia. Ya. Oke, jadi untuk lansia ini diarahkan ke panti untuk khusus untuk orang tua ya, untuk lansia, Ureda. Lansia, yang ada di Kota Parepare. Yang ada di Kota Parepare ya. Kemudian untuk mereka yang masih segar bugar tetapi mengemis, ini gimana, Bu, aturannya? Karena biasa saya temukan banyak punya keluarga. Iya. Pasti mereka punya keluarga. Jadi kami arahkan keluarganya untuk durasi berapa dia minta ini? Memberikan perhatian. Kita lakukan pembinaan ke keluarganya untuk memberikan perhatian kepada anggota keluarganya yang melakukan kegiatan mengemis di jalan-jalan. Oke, baik. Tadi kan kita sudah bahas ini tentang metode, kemudian cara. Nah, kita penasaran juga ini tentang proyek program dari Dinas Sosial Kota Makassar sendiri untuk penanganan anak jalan dan pengemis. Ini seperti apa, Bu, bocoran program-program yang akan dijalankan pada tahun ini?
Untuk tahun ini biasanya kalau untuk tahun ini kami akan melakukan pembinaan anak-anak terlantar berupa pemantauan terhadap anak-anak terlantar ini jika yang dan biasanya kami memberikan seperti kalau anak-anak terlantar ini kan biasa memberikan bantuan tambahan makanan. Biasanya yang dititip ke RPTC ini kami lakukan pembinaan selama 3 hari, kemudian dihubungi keluarganya untuk menjemput. Intinya kegiatan-kegiatan di tahun 2022 sama dengan yang dilakukan di tahun 2021. Nah, insya Allah untuk tahun ini kami sementara untuk mempersiapkan lahan untuk pembangunan Liposus, lingkungan pondok sosial. Di sana akan dibina beberapa penyandang masalah sosial. Contohnya masalah sosial seperti apa, Bu? Ruang lingkungan, termasuk Anjal, Weteng, ODGJ, semua ada di situ. ODGJ juga masuk ya, Bu ya? Iya, masuk. Apakah ODGJ ini untuk mereka yang tidak memiliki keluarga, Bu? Ada juga yang punya keluarga, ada yang tidak punya keluarga. Oh, jadi boleh ya yang punya keluarga juga ya? Iya. Karena kadang kan mereka memang butuh perawatan lebih intensif, masalah kejiwaan. Oke, betul. Baik. Ini tadi di Posus ya, pondok sosialnya ini menarik ini. Saya mau bahas sedikit, Bu, tentang pondok sosial ini. Sejak kapan dicanangkan pondok sosial ini? Apakah sudah lama? Kemudian berkelanjutan di tahun ini. Kemudian pondok sosial ini apakah bisa dikunjungi oleh keluarga gitu ketika ada salah satu keluarganya yang masuk dalam pembinaan di pondok sosial gitu. Untuk Liposus ini kami sementara masih mencari lahan untuk pembangunan. Pembangunan Liposus ini kami mengarahnya yang jauh dari perkotaan supaya lebih lingkungannya lebih mendukung, yang banyak pohonnya, intinya lingkungan yang mendukung kondisi kejiwaan yang lebih baik. Dan untuk petunjuk teknisnya kami belum sementara di godok seperti apa aturan-aturan yang akan diberlakukan di Posus nanti. Oke. Masih sementara mencari lahan, kemudian masih sementara rencanakan aturan-aturannya seperti apa ya. Oke. Iya. Baik, balik lagi ke permasalahan anjal dan pengemis ini, Bu. Ketika masyarakat kita ada yang melihat adanya anjal dan pengemis, mereka harus melaporkannya kemana, Bu? Apakah harus langsung dibawa serta ke Dinsos atau ada layanan khusus mungkin untuk menelpon? Kalau warga mau melapor ke 112, oke, sama ya nomor call center-nya ya, 112. Ya, nanti 112 yang menurutkan ke kami. Oke, baik. Kalau untuk kritik dan saran mungkin dan masukan untuk Dinas Sosial Kota Makassar, apakah ada fanpage mungkin atau ada Instagram? Ada. Instagramnya di Dinas Dinsos Kota Makassar. Instagramnya di Dinsos Kota Makassar ya, Bu? Iya, sama dengan Facebooknya ada juga seperti itu. Oke. Nama akun. Iya. Baik. Kayaknya ada pendengar kita yang ingin bergabung ini, Bu. Oh iya, boleh ya kami beri kesempatan, mungkin ada tanggapan atau masukan ini. Iya. Silakan pendengar di 0821 33 33 9440. Halo, selamat siang. Iya, halo. Selamat siang. Selamat siang, Pak Kaharudin. Kaharudin di Kabupaten Jeneponto. Oke, Pak Kaharudin di Jeneponto. Silakan Pak Kaharudin, ada. Ya, assalamualaikum Ibu Kadis Sosial Kota Makassar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi respon ringan saja ini. Iya, anak jalanan dan pengemis di Kota Makassar. Apakah ini warga yang terdata pada kantor Dinas Sosial dan Catatan Sipil? Apakah warga terlantar saja yang tidak memenuhi syarat pendataan? Karena tidak ada tempat tinggal yang baik
Demikian. Oke, baik. Jadi lebih kepada data ya. Lebih kepada data ya, Pak. Wah, dua-duanya ini langsung tutup telepon ini. Baik, untuk Anda pendengar silakan ada yang ingin bertanya mungkin langsung dengan Ibu Kadis Sosial Kota Makassar. Namun sebelum kita lanjut, kita nikmati dulu satu tembang berikut ini dari The Cinawans dengan Ku Yakin Cinta untuk Anda. Mas pertanyaannya Pak Karul itu masih baru Ibu. Iya, camat tadi ini. Ku datang mencari satu alasan menepi semua keraguan di dalam Kalau nelfon tidak bisa di depan ya, kalau mungkin nelfon nggak bisa kalau di depan pakai telepon. bahwa cinta mampu mengobati segala rasa sakitku ini. Ingin ku percaya, ingin ku percaya. Saya sementara kayak ngomong gitu seolah-olah ya. Supaya eksis sedikit bahwa saya selama ini nggak eksis. Cinta tak salah. Kalau bilang cinta kan saling percaya. Oh, thank you Pak. Waduh, baik banget kamu. Nih pulsanya nggak cukup, pulsanya habis. Waduh, gimana saya harus laporkan ini di Kadis mana ini? Ku kira ku takkan mampu sadari ketulusan cinta yang sempurna di balik semua kurangan ini. Namun dengan Bu Gadis, mohon maaf mengganggu tadi terputus Bu Gadis. Kami sambungkan di nomor ini Bu ya. Makasih Bu, di segmen akhir Bu, makasih. hatiku ini, kini ku percaya, kini ku percaya. The Cinawans dengan Ku Yakin Cinta. Ini masih sementara mengalun, tapi saya pending dulu untuk Anda. Mungkin masih sementara menikmati ya, tapi kita masih juga berbincang dengan Ibu Kadis Sosial Kota Makassar, Ibu Aulia Arsyad SSTP MSI. Langsung saja kami menyapa beliau. Ibu Aulia, mohon maaf tadi terputus Bu. Iya Mbak. Iya, tadi pertanyaannya seperti ini Pak Kaharudin di Jeneponto gitu. Untuk pendataan anjal dan pengemis yang ada di Kota Makassar itu berdasarkan bekerja sama tidak dengan Disduk Capil gitu. Memang mereka yang sudah terdata dari sebagai masyarakat di Kota Makassar, ataukah apabila pendatang dari kabupaten lain gimana Bu gitu katanya? Iya. Untuk anak jalanan yang ataupun pengemis yang ada di jalan yang Halo. Iya, silakan Bu, dilanjut. Oh ya. Untuk anak jalanan yang ada di jalan tidak punya KTP ya, sebagian besar tidak punya KTP, apalagi yang anak di bawah umur. Kami akan, kalaupun mereka dari hasil asesmen kan mereka pasti akan menyampaikan rumahnya di mana, nama orang tuanya siapa, seperti itu. Kalaupun misalnya kalau anjal sih lebih banyak yang terbuka, karena kemungkinan kalau dari rahasia kan mereka ada ketakutan juga, jadi mereka lebih terbuka. Hasil asesmennya lebih terbuka, lebih ketahuan rumahnya di mana, orang tuanya siapa. Nah, kalau seperti orang-orang terlantar ini tergantung dari asesmennya. Kalau mereka misalnya jujur, kami harap dia jujur, mereka jujur apa yang mereka lakukan, asalnya dari mana. Nanti kalaupun tidak punya bukti KTP atau semacam identitas lainnya, kami melakukan pengecekan di Disduk Capil berdasarkan nama orang tua atau tanggal lahir, seperti itu. Oke,
Jadi harus jujur ya pada saat asesmen ya. Nah, baik. Ini masih ada tanggapan lagi dari pendengar juga yang ingin bergabung di 082133 di 081244239440. Namun saya lanjut lagi Dok tentang penanganan anak jalan dan pengemis Bu. Ini kan program tahun 2022 Bu. Pasti membutuhkan anggaran yang besar ya untuk penanganan ini karena ada tadi ada liposus gitu, kemudian masih banyak permasalahan yang berkaitan tentang anjal dan pengemis ini yang jadi tanda tanya besar di tengah masyarakat kita. Nah, sejauh yang Ibu lihat ya di Kota Makassar gitu, apakah kita juga salah satu kota yang darurat dengan masyarakat yang miskin Bu, dengan banyaknya pengemis yang dilihat atau ditemukan di jalanan gitu? Saya kira Kota Makassar tidak darurat miskin deh kayaknya. Nah, iya Bu ya. Iya, iya. Karena Jauh ya Bu ya, walaupun iya, dilihat jauh. Iya. Bu, kadang juga ini saya dapat dan temukan banyak sekali pengemis pada hari Jumat Bu, karena mereka tahu Jumat itu Jumat penuh berkah. Jadi targetnya memang di hari Jumat Bu. Saya sering melihatnya kalau berangkat ke kantor ya di taman depan taman kota. Iya, taman Sultan Hasanuddin. Iya, Sultan Hasanuddin di situ Bu. Taman kota juga ada Bu. Kemudian di beberapa masjid Bu. Ya. Ini apakah akan ditindak dirazia juga nantinya ke depan oleh Dinas Sosial Kota Makassar? Walaupun dia hanya momentumnya pada hari-hari kayak seperti itu Bu. Iya. Soal itu nanti sementara kami akan diskusikan dengan teman-teman bagaimana tindakan apabila ada yang seperti itu, karena memang warga Kota Makassar memang banyak memberikan bermurah hati. Betul Bu. Banyak warga Kota Makassar yang murah hati memberikan makanan. Justru hari Jumat banyak menggunakan momen Jumat berkah. Iya betul. Jadi mereka sudah kebiasaan dengan itu, akhirnya jadi rutinitas. Nah, ini yang tadi yang saya mau katakan Bu. Karena habit masyarakat Kota Makassar yang serang berbagi Bu pada hari Jumat, akhirnya jadi momen ditunggu-tunggu oleh mereka yang memanfaatkan situasi ini gitu. Nah, kira-kira mereka kena sergap nggak kalau saatnya kayak begitu momennya? Karena ada kebiasaan dari masyarakat kita juga Bu yang membiasakan berbagi gitu. Betul. Nanti kami diskusikan dengan teman-teman, mungkin dengan ulama-ulama yang dari MUI, mungkin kita bisa kami diskusikan bagaimana apakah boleh kami melakukan razia seperti itu atau khusus hari Jumat tidak. Ya, nanti kami diskusikan dengan ulama-ulama MUI. Masih tanda tanya nih buat pendengar ya. Oke. Masih ya. Baik, biar nggak apa-apa jadi penasaran aja juga pendengar kita. Oke, baik. 081244239440. Saya angkat dulu telepon satunya. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang. Siang, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Irham di Makassar. Oke, Pak Irham di Makassar. Silakan Pak Irham, pertanyaan Anda atau mungkin ada masukan buat Dinas Sosial Kota Makassar, silakan. Mau ini kasih masukan. Maksudnya kalau bisa semuanya, maksudnya bukan cuma pengemis, pengamen, tapi peminta dengan kotak amal juga itu kayaknya harus dibersihkan begitu. Sama mungkin bisa Bu Kadis jelaskan juga aturannya, karena masih banyak saya lihat juga yang kayak kasih uang di jalan begitu ya. Padahal menurutku itu kayak tidak bagus. Sepertinya juga ada fatwanya bahwa tidak boleh kasih begitu di jalan. Itu sebenarnya seperti apa? Terima kasih banyak. Iya, oke, baik. Bu, ada yang menanyakan Bu Kadis ini. Walaupun Ibu masih baru 1 minggu ini, nggak apa-apa Bu. Sekedar sharing saja pendapat Bu. Iya. Katanya tadi kategorinya juga apakah mereka yang membawa kotak-kotak amal satu sama dengan yang ini Bu, pengamen jalanan, apakah ini termasuk kategori juga yang mesti dirazia ke depannya atau akan diadakan pembinaan khusus untuk mereka atau akan disiapkan satu lokasi buat mereka juga atau gimana itu Bu? Iya, kalau untuk yang wanita sumbangan ini pakai kotak-kotak tangguh atau apa mungkin kami lakukan pembinaan. Jelas tujuannya kemana, dasar permintaan sumbangannya seperti apa. Mungkin untuk nanti kita lakukan pembinaan, tapi kalau untuk
karena kadang yang melakukan permintaan sumbangan itu ada dari kalangan mahasiswa juga, ada dari teman-teman dari Gojek, dari teman-teman dari jadi dari beberapa organisasi-organisasi. Jadi mungkin kami cuma melakukan komunikasi. Ada juga ormas Islam biasa, Bu? Iya, Iya, ada Islam ada. Nanti kami lakukan mungkin melakukan komunikasi seperti apa untuk pembinaannya, seperti untuk permintaan sumbangan. Nah, untuk pengemis, nah sudah ada memang aturannya bahwa yang memberikan sesuatu kepada pengemis itu dendanya 1,5 juta. Ya, berdasarkan statement. Terus itu kurungannya 3 bulan. Oke. Nah, ada juga fatwa dari ulama MUI, haram hukumnya untuk memberikan kepada pengemis di jalan karena itu mengganggu ketertiban umum, ya, mengganggu lalu lintas, seperti itu. Oke, ini untuk tadi ya yang pemberi minta sumbangan, Bu ya. Kemudian ini juga, Bu, sering saya melihat untuk anak-anak yang punya jualan, Bu, kayak telur puyuh, kemudian tisu, itu masuk kategori anak jalanan juga kah yang akan dirazia, ataukah mereka akan tetap dibiarkan seperti pengamen juga kan karena mereka mencari nafkah gitu? Gimana, Bu? Sebenarnya sih memang kalau untuk menangani yang seperti itu kadang ada rasa empati juga. Iya, saya juga. Ada juga, tapi ada juga aturan bahwa mereka kadang membuat macet, mengganggu ketertiban umum di jalan. Nah, sebenarnya kalau anjal itu yang beraktivitas 4 sampai 8 jam di jalan, nah itu termasuk anak jalanan. Itu kategori anak jalanan. Oke. Jadi mereka yang beraktivitasnya lama gitu ya? 4 sampai 8 jam per hari. Oke, baik. Oke, ini menarik ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang anak jalanan dan juga pengemis ya yang ada di Kota Makassar, dan kita mau pastinya Kota Makassar itu citranya ke depan menjadi kota yang sangat bersih dari anjal dan pengemis, kemudian ada wadah yang disiapkan untuk mereka. Bu, satu lagi, Bu, sebelum berakhir ini kebersamaan kita, saya ingin tahu, Bu, bentuk pembinaan yang biasanya dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar itu seperti apa pembinaannya, Bu? Kemudian apakah mereka diberikan keterampilan ketika masuk dalam ruang lingkup pembinaan dari Dinas Sosial Kota Makassar, Bu? Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau anjal atau pengemis kami menginapkan di RPPC itu 3 hari 3 malam. Okay. Nah, kasih pembinaan. Setelah di situ orang tuanya dipanggil, lakukan juga pembinaan ke orang tuanya. Seperti itu mungkin kegiatan. Untuk keterampilan tidak ada, Bu ya? Kalau keterampilan itu tidak. Kalau itu keterampilan kami fokuskan ke PSK. Oke. Untuk keterampilan lebih dikategorikan kepada pekerja seks komersil ya, Bu ya? Iya. Ya. Okay. Next time kita akan berbicara tentang PSK, Bu ya. Ini masih banyak, ini masih perlu juga jadi PR besar juga ini kayaknya ya. Iya, benar. Oke, terakhir, Bu, pesan buat masyarakat kita ketika mereka bertemu dengan anjal dan pengemis ini, apakah sikap apa yang mesti mereka lakukan gitu sebagai masyarakat di Kota Makassar? Silakan, Bu. Iya. Harapan saya kepada warga Makassar, apabila ada anak jalanan ataupun pengemis yang meminta uang di jalan, kami dari Dinas Sosial mengharapkan sekali kerjasama warga Kota Makassar untuk tidak memberi dalam bentuk apapun. Kalaupun
ingin memberikan sesuatu kepada warga yang membutuhkan atau dalam hal ini memberikan sedekah, mungkin bisa diarahkan ke panti asuhan atau ke panti jompo, itu lebih mengena sasaran. Ya. Oke, Seperti baik. itu. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Ibu Aulia Arsyad, SSTP MSI. Sehat selalu Bu bersama teman-teman Dinas Sosial Kota Makassar. Sukses untuk program kerjanya di tahun 2022 dan kita berharap besar ya kepada Dinas Sosial Kota Makassar untuk sama-sama menangani permasalahan terkait tentang anjal dan pengemis di kota ini. Sampai jumpa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita bersama Ibu Kadis Sosial Kota Makassar Aulia Arsyad SSTP MSI. Semoga apa yang kami hadirkan di Pengarus Utama Gender ini bisa menjadi motivasi, informasi, kemudian mengedukasi Anda sebagai pendengar kami dan juga warga Kota Makassar dan juga warga wilayah Sulawesi Selatan untuk senantiasa selalu peduli terhadap masa depan anak kita. Jangan biarkan banyak di luar sana anak-anak terlantar dan menjadi anak jalanan gitu. Jangan biarkan pilihan hidup kita menjadi seorang pengemis gitu. Kita masih selagi kita masih punya kekuatan untuk bekerja, why not kita harus bekerja gitu. Selamat beraktivitas, tetap semangat ya. Karena ini 11 Januari kayaknya lagu dari Gigi dengan 11 Januari ini cocok ya untuk menemani aktivitas Anda sambil mungkin mendengarkan beberapa informasi juga yang akan lewat nanti. Saya Emi masih bersama dengan Anda sampai pukul berapa ya? Pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Lintas Makassar siang sampai Lintas Makassar sore.